Hai guys. Ya, jadi hari ini kita bertiga sedang berada di BJS Property. Hari ini tentunya kita bakal ngebahas nih dan menginterview salah satu direktur yang ada di BJS Property terkait dengan apa aja sih manajemen perubahan yang sudah dilalui oleh BJS Property dari awal berdiri sampai dengan 2025 ini. So, kalian yang penasaran ikutin video kita sampai akhir ya. Halo, sore. Baik Mas Aldi, selamat siang nih Mas Aldi. Apa kabar Mas Aldi? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Zam. Ya. Iya. Saat ini kita akan interview Mas Aldi nih terkait dengan BJS Property nih. Kira-kira di BJS Property itu sendiri latar belakang yang berdirinya itu sendiri apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Dari gini, kalau di BJS Property sendiri itu dulu yang melatar belakangi kita berdiri itu sebenarnya tentang keresahan gimana sih caranya mengelola lahan dengan baik, tidak merusak lingkungan dan bisa membantu masyarakat nih untuk mendapatkan rumah impian mereka. Jadi 3 dasar itu yang memang kita landasi untuk cita-cita membentuk perusahaan ini. Untuk Mas Aldi sendiri udah berapa lama nih di BJS? Kalau aku sendiri, jadi ini BJS Property sendiri itu kan berdirinya di 2016 ya. Oh, lama ya. Lumayan, kita 9 tahun, hampir 10 nih, 1 dekade. Aku sendiri 3 tahun bergabung di sini. Baru 3 tahun baru jalan. Oke. Jadi kalau boleh tahu lokasi spesifiknya nih untuk BJS Property ini di mana sih? Kalau lokasi spesifik, kita kantor pusat ada di Bintican, di Jalan Duarwati nomor 63 ya Mas. Tapi untuk proyek kita ada di 6 kota, ada di 2 provinsi, 5 di Jawa Timur, 1 di Jawa Tengah. Oke. Dari 2016 sampai dengan 2025 itu udah tergolong cukup lama juga ya, 9 tahun ya? 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. Kira-kira itu sistem, ada nggak sih yang terjadi atau sistem perubahan organisasi yang terjadi dalam BJS Property itu sendiri? Perubahan struktural ya. Iya. Struktural dari perusahaan sendiri ya pasti ada perubahannya Mas. Kan kita harus mengikuti lifetime-nya pergerakan pasar seperti apa. Benar. Nanti dari kecil sampai gede. Kita kan, aku nyebutnya perusahaan startup ya kalau di sini. Benar, startup. Kalau startup pertama dulu cuma hanya 4 orang, sekarang sudah sampai 35 orang. Pasti banyak perubahan di dalamnya, terutama di struktural, mulai sistem yang semua harus diperbaiki step by step-nya. Oke, tadi kan Mas Aldi ngobrolin tentang struktur keorganisasian, manajemen perubahan dari yang awalnya karyawannya cuman beberapa, sekarang udah sampai 35 karyawan yang ada di BJS Property Group. Nah, tantangannya tuh apa sih Mas? Sebenarnya kita mendirikan PT BJS Property Group itu. Jadi gini Mas Haji, kamu kan juga tim saya. Jadi gini, tantangannya bukan mendirikan ya, karena saya kan masuknya sudah di sudah di tengah-tengah ya, sudah running, sudah berjalan, tapi sistem itu kan perlu diperbaiki. Jadi sini saya tantangannya memperbaiki sistem yang sudah ada, gimana caranya agar bisa grow up. Dari startup yang mulai kecil, punya proyek cuma 2, terus saya datang grow up sampai punya proyek yang running ada di 7-8 proyek. Nah itu tantangannya sendiri. Pertama, aku selalu cari SDM yang gengsi. Nah tantangan pertama aku SDM gengsi ini kemudian. Yang kedua, perubahan mulai dari upscalingnya ini susah. Yang ketiga itu sistem yang harus dibentuk itu masih memakai sistem yang lama, dan aku mulai digitalisasi baru-baru 2 tahun jalan ini. Nah seperti itu tantangannya. Kurang lebihnya seperti itu lah. Kalau kita tantangan dari awal sampai sekarang ya pasti sejam 2 jam nggak nyampe nih ya. Ya sih, karena kan sekarang juga udah eranya teknologi ya Mas, eranya teknologi. Nah, gimana sih Mas Aldi ini kayak ngerekrut orang kah yang udah kompeten di bidang teknologi atau memang mulai dari nol? Kalau eranya digitalisasi ya aku bilang ya Mas Haji. Kalau digitalisasi, kalau rekrut aku ada beberapa kompeten yang harus didapat nih. Contoh kalau di dalam marketing ya, kalau kita aku fokusnya di marketing nih. Kalau marketing mungkin fokus masalah yang bisa digital marketing, jadi tahu gimana carain jalanin prom, carain jalanin strategi digital kayak gitu. Jadi fresh graduate nggak menutup kemungkinan, karena mereka kan pasti belajar tentang sosmed atau media sosial
berkelanjutan. Itu tinggal poles, pelatihan gitu. Jadi di BJS Property sendiri itu Mas, setiap 3 bulan sekali kita ada pelatihan upscaling terkait digitalisasi sama upselling. Tadi kan dari Mas Aceh sudah sampai tantangan perusahaan PT BJS Property. Nah, di sini saya ingin menanyakan struktur dari BJS itu apa aja ya Kak? Kalau untuk struktur BJS untuk saat ini ya, jawabnya untuk yang saat ini kita mulai dari jajaran komisaris. Jadi suatu PT kan harus punya komisaris dan komisaris ya pasti. Kita ada beberapa jajaran komisaris. Di bawah komisaris ini baru ada namanya direksi. Nah di direksi ini ada direktur utama sama direksi bagian-bagian. Setelah bawahnya direksi bagian itu ada lagi namanya manajer. Nah di bawahnya manajer itu baru staffing mulai staffing divisi ini. Wah, seru banget nih hari ini aku bisa berkunjung ke BJS Property bareng teman-teman. Di sini aku banyak dapat insight baru nih terkait dengan manajemen perubahan, terutama manajemen perubahan yang terjadi pada BJS Property. Dan seperti teman-teman lihat di video, saat ini sedang berlangsung proses pembangunan klaster terbaru dari BJS Property yang berlokasi di Merican nih guys. Di sini juga lingkungannya cukup nyaman, dekat dengan pusat perbelanjaan, pusat transportasi seperti Bandara Doho, dan juga pusat kesehatan. Jadi buat kalian yang ingin punya klaster terbaru, mampir di BJS Property. Nah guys, itu tadi interview kami bersama Direktur BJS Property Group. Semoga pembahasan yang kita bahas bareng tadi bisa memberikan insight dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Thank you for watching. See you. Bye-bye.